Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story yang menceritakan tentang pengalamannya sewaktu melintasi daerah Kalimantan, tepatnya daerah Hutan Raya Bukit Soeharto. Saya baru tahu ya kalau ada Hutan Raya Bukit Soeharto di sana. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kali ini aku akan cerita tentang pengalaman seram yang aku alami di salah satu hotel yang ada di Samarinda. Dan ini ada hubungannya dengan wilayah Hutan Raya Bukit Soeharto, Kalimantan Timur. Kejadian ini terjadi di tahun 2013. Aku ini orangnya paling takut dengan ketinggian. Bisa pingsan kalau harus berada di tempat yang tinggi. Ya, tentu saja aku paling takut naik pesawat terbang. Tapi ya karena tugas kantor, dengan sangat terpaksa aku harus menggunakan pesawat untuk mencapai tujuan-tujuan luar kota. Ketika harus naik pesawat, malam sebelumnya dapat dipastikan aku nggak akan bisa tidur. Keringat dingin lah pokoknya. Dan beberapa kali telepon ibu dan bapak di rumah untuk meminta doa dari mereka. Ya terdengar norak ya, tapi ya gimana lagi. Ada juga yang menyarankan untuk minum antimo sebelum terbang. Aku jalanin juga. Aku minum antimo 2 butir dan efeknya apa? Aku tetap melek dan segar bugar di dalam pesawat. Ya karena obatnya nggak mempan dengan rasa gugup dan takutku. Setelah landing dan naik kendaraan baru bisa tidur lelap akibat antimo itu. Pada tahun 2013, kantor menugaskan aku untuk ke Samarinda, kota yang cukup besar di Kalimantan Timur. Excited sih, karena itu adalah untuk pertama kalinya aku ke Samarinda. Tapi ada yang bikin aku deg-degan. Ya, terbang. Jakarta Samarinda harus menggunakan pesawat. Rabu pagi, aku take off dari Jakarta menuju ke Balikpapan. Waktu itu belum ada ya pesawat yang langsung ke Samarinda. Tersiksa lahir batin selama 2 jam lebih di dalam penerbangan. Singkat cerita, akhirnya aku mendarat mulus di Bandara Sepingan Balikpapan. Dari Balikpapan, aku lanjut jalan darat menggunakan mobil. Sekitar 3 jam lebih perjalanan ke Samarinda. Pemandangannya bagus loh. Tapi memang dasarnya aku hobi jalan-jalan ya. Apalagi ke tempat yang baru pertama kali dikunjungi. Jadi menurutku apapun kondisinya ya enak-enak aja. Oh ya, perjalanan darat Balikpapan Samarinda ini melewati wilayah yang namanya Bukit Soeharto. Wilayah ini adalah wilayah hutan raya yang dikelola oleh pemerintah. Hutan rindang yang bagus banget. Aku suka waktu itu. Mengingatkanku akan wilayah Ujung Kulon. Aku sangat suka suasananya. Dan supir mobil juga ngajak mampir ke warung tahu Sumedang. Nah, aneh kan? Di timur Kalimantan kok malah makan tahu Sumedang. Tapi ya, tempat ini cukup ramai dan terkenal juga. Teman-teman yang tinggal di Balikpapan atau Samarinda pasti tahu tempat ini. Setelah istirahat makan, kami melanjutkan perjalanan dan mulai memasuki wilayah Bukit Soeharto. Ketika mobil melintas ke wilayah itu, aku merasakan suasana yang gak biasa. Banyak cerita di belakangnya, banyak peristiwa-peristiwa seram yang pernah terjadi. Aku merasakan itu. Dan
Belakangan aku baru tahu kalau wilayah ini banyak menyimpan kisah seram dan mengerikan dalam sejarah perjalanannya. Kenapa tahunya belakangan, Bri? Karena ada peristiwa seram yang aku alami dan berhubungan dengan Bukit Suharto. Dan setelahnya aku cari tahu ada apa sebenarnya. Salah satu yang menarik perhatian adalah adanya peristiwa penyiksaan banyak pekerja paksa Indonesia oleh tentara Jepang pada saat zaman penjajahan. Ya, kita biasa menyebutnya Romusa. Menurut cerita warga, banyak penampakan-penampakan yang berkaitan dengan kejadian yang tercatat dalam sejarah itu. Belum lagi ada cerita yang beredar mengenai kejadian ada orang yang dirampok dan kemudian dibunuh. Jasadnya dibuang di wilayah hutan Bukit Suharto. Nah, kejadian yang terakhir inilah yang sepertinya ada hubungannya dengan kejadian yang aku alami di Samarinda nanti. Matahari sudah hampir sejajar dengan ubun-ubun di kepala ketika mobil yang aku tumpangi mulai memasuki kota Samarinda. Gila banget panasnya. Tujuanku langsung ke kantor klien untuk menyelesaikan pekerjaan secepatnya, supaya bisa langsung cari kopi lokal. Ya, kopi lokal. Sebagai kopi junkie, setiap daerah yang aku kunjungi, pasti aku cari kopi asli daerah setempat. Makanya aku mau buru-buru ke hotel, supaya bisa langsung jalan-jalan keliling kota dan ngopi. Gak berapa lama aku sampai juga di hotel tempat aku tinggal. Jadi 2 malam ke depan ini harus tinggal di sini. Hotel berbintang yang dekat dengan salah satu mall besar di kota itu. Hotel yang bagus. Pada balkon lantai atas aku bisa melihat pemandangan Sungai Mahakam yang besar dan indah itu. Ya, ada yang kurang mengenakan ketika aku masuk ke kamar. Karena kamar yang akan aku isi ini ternyata twin bed. Aku paling gak mau menginap di hotel dengan fasilitas twin bed. Sebelum-sebelumnya ada pengalaman gak enak sih ketika aku harus menginap di hotel sendirian dengan 2 tempat tidur. Ya akhirnya aku komplain ke manajemen untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Manajemen menyanggupi untuk mengganti kamar dengan yang single bed. Sementara mereka menyiapkan kamar, aku memutuskan untuk jalan cari kopi. Oh ya, ada kejadian aneh ketika pertama kali masuk ke kamar yang twin bed itu. Ketika sedang di toilet, samar-samar aku mendengar ada suara laki-laki. "Tolong antar kami pulang." Begitu kira-kira suaranya. Ya, awalnya aku pikir itu suara dari kamar sebelah ya. Aku gak ambil pusing dan aku langsung cabut. Malam itu aku habiskan warawiri keliling kota untuk makan malam dan ngopi-ngopi tampan sendirian. Ya, sendirian, kasihan kan? Ada satu spot kopi di pinggir Sungai Mahakam. Tempatnya nyaman, tapi aku lupa namanya apa. Sekitar jam 9 malam, aku balik ke hotel dan ternyata kamar aku yang baru udah siap. Lega sih. Tapi sial, ketika aku sudah dalam kamar ternyata AC-nya panas alias rusak. Sekali lagi aku komplain dan manajemen bilang kamar lain yang setara udah gak ada lagi. Satu-satunya kamar yang available adalah kamar yang dengan 2 tempat tidur dari awal tadi ya. Ya, karena aku ingin istirahat ya sudahlah. Daripada semalaman kepanasan, akhirnya aku balik ngambil kamar yang twin bed itu lagi. Terpaksa. Karena gak ada AC. Beberapa kali aku punya pengalaman gak enak ketika bermalam sendirian di hotel dengan kamar 2 tempat tidur. Dan waktu itu aku berharap semoga gak ada kejadian aneh-aneh lagi. Ternyata harapanku gak terkabul. Setelah beberes, yang aku lakukan pertama kali adalah mandi. Kebetulan toilet hotel ada bathtub. Cocok deh pokoknya buat berendam.
Kira-kira jam 10 malam waktu itu aku masih menikmati berendam dengan air hangat. Sebegitu nyamannya dan ditambah melelahkannya hari itu. Aku sampai hampir ketiduran di bathtub. Tapi nggak jadi ketiduran beneran, karena sekali lagi aku mendengar ada suara laki-laki. "Tolong antar kami pulang." Kaget karena kali ini suara tersebut terdengar lebih jelas daripada waktu pertama kali aku dengar. Dan aku yakin suara itu bukan berasal dari kamar sebelah. Terus itu suara siapa? Perasaanku mulai gak enak. Selesai mandi aku memutuskan untuk langsung tidur. Aku gak buka HP atau laptop lagi, rontok badan aku. Sesuai kebiasaanku, TV tetap menyala dengan suara volume yang kecil. Dan gak semua lampu dalam keadaan mati. Lampu kecil di atas tempat tidur aku biarkan menyala. Aku tidur di tempat tidur yang letaknya dekat jendela. Sementara tempat tidur yang satunya lagi nggak dibiarkan kosong. Aku letakkan tas pakaian di atasnya. Seperti aku bilang awal ya, aku trauma dengan tempat tidur kosong. Ya, aku ingat. Sebelum jam 12 malam, aku sudah terlelap. Di dalam tidur, aku mimpi buruk. Dalam mimpi itu aku didatangi oleh dua orang laki-laki yang wujudnya cukup menakutkan. Laki-laki pertama berpostur tinggi besar, berpakaian laki-laki normal. Tapi ada yang menyeramkan. Laki-laki ini lehernya hampir putus dan darahnya bercucuran membasahi pakaian. Laki-laki yang kedua lebih menyeramkan lagi. Posturnya lebih pendek dari laki-laki pertama. Pakaian yang digunakan juga pakaian manusia normal. Terus apa yang aneh? Yang menyeramkan adalah laki-laki yang kedua itu berdiri tanpa kepala. Ya, kepalanya nggak ada. Di dalam mimpi aku hanya bisa diam, nggak bisa bergerak, dan nggak bisa mengucapkan kalimat apapun. Aku hanya mendengarkan saja ketika laki-laki yang masih ada kepalanya berkata, "Tolong antar kami pulang." Sebegitu ketakutannya, aku sampai terbangun dari tidur dengan nafas yang tersengal-sengal. Terbangun tapi aku nggak bangkit dari tempat tidur. Posisi miring ke kiri, menghadap jendela kamar, membelakangi tempat tidur yang kosong. Bisa bayangin kan posisinya? Dan nggak seluruh jendela kamar tertutup oleh tirai. Sebagian aku biarkan terbuka hingga sebagian kaca jendela terlihat. Nah, ketika masih kaget dengan mimpi yang baru dialami, tiba-tiba pandanganku menangkap ada yang aneh dari kaca jendela kamar. Kaca itu memantulkan situasi dan keadaan di belakangku. Situasi di tempat tidur kosong. Karena penasaran, aku coba untuk lebih memperhatikan dan lebih fokus. Ternyata dari pantulan kaca itu aku melihat dua orang laki-laki yang baru saja hadir dalam mimpiku. Mereka sekarang tepat berada di belakangku. Laki-laki yang pertama duduk di tempat tidur menghadap aku. Laki-laki yang kedua berdiri di sebelahnya tanpa kepala dan menghadap aku juga. Kebayangkan kalau ketemu seperti itu. Aku gak berani ngapa-ngapain. Badan gemeteran, ketakutan, dan baca doa sebisanya. Di tengah kekalutan aku memutuskan untuk memejamkan mata. Tapi baru beberapa menit setelah memejamkan mata, telinga kananku merasakan ada hembusan udara hangat, seperti nafas yang ada di dekat telinga. Di tengah-tengah kekalutan itu, tiba-tiba sekali lagi aku mendengar suara berbisik pelan di telinga. "Tolong antar kami pulang." Beberapa detik kemudian aku sontak langsung berdiri dan memberanikan diri untuk melihat ke arah dua posisi laki-laki itu. Ternyata mereka udah gak ada. Aku langsung lari keluar kamar dan duduk di balkon hotel. Setelah mulai agak tenang, aku telepon Om Denny. Ya, ini untuk mengingatkan saja ya. Dalam percakapan telepon aku ceritakan semuanya dari awal. Dan Om Denny bilang, "Ya udahlah Bri, kamu antar aja pulang, kasihan." "Antar pulang kemana Om?"
Mereka juga gak bilang minta diantar kemana. Pokoknya aku gak mau om, jawabku agak kesel. Ya nanti kan mereka kasih tahu mau kemana mereka pulang. Kamu tinggal ikutin aja, kata Om Denny di akhir percakapan. Jadi inti dari percakapanku dengan Om Denny adalah mereka benar-benar minta tolong untuk diantar pulang. Pulang kemana? Dan kenapa minta tolongnya ke aku? Karena mereka menganggap aku ini cukup kuat, dalam tanda kutip ya, untuk mereka jadikan guide ke tempat tujuan mereka pulang. Sebelum-sebelumnya sudah sering minta pertolongan, tapi nggak ada yang cukup kuat untuk membantu mereka. Yaitu menurut omongan Om Denny. Wallahu alam. Setelah mulai terdengar alunan suara orang membaca Al-Quran dari masjid-masjid sekitar, aku akhirnya baru berani masuk kamar lagi. Aku tidur sebentar. Kamis pagi aku siap-siap untuk melaksanakan tugas kantor di hari terakhir. Rencananya aku akan check out Jumat pagi esoknya, langsung balik ke Balikpapan dan terbang ke Jakarta jam 1 siang. Itu rencananya. Tapi pada kenyataannya ternyata nggak berjalan sesuai rencana. Ketika aku sampai di lobi hotel, ternyata Pak supir yang menjemput malah sudah menunggu. Kami langsung berangkat. Di dalam mobil Pak supir yang aku lupa namanya juga membuka obrolan. Mas Bri, itu tadi temennya ya? Kok nggak diajak sekalian? Temen yang mana pak? Tanya aku penasaran. Tadi saya lihat Mas Bri keluar dari lift berdua dan berbincang akrab kayaknya. Padahal ingat banget, tadi di dalam lift aku sendirian sampai ke bawah. Gak ada orang lain. Baiklah, hari itu aku gak fokus kerja. Badan lemes banget, seperti ada karung beras di pundak. Berat banget pokoknya. Aku pikir karena memang kurang tidur pada malam harinya ya. Beberapa rekan klien bilang wajahku pucat. Beberapa kali terlihat bengong. Ya aku bilang aja mungkin karena kecapean. Untungnya tugas kantor selesai gak sore-sore amat. Jam 2 siang udah beres. Dan syukurlah aku bisa balik ke hotel lebih awal. Dan aku mau tidur. Sesampainya di hotel, aku langsung tepar terlelap tanpa sempat mandi dan ganti baju. Capek banget rasanya saat itu. Di dalam lelapnya tidur, sekali lagi aku bermimpi. Dua orang itu kembali datang dan sekali lagi juga mereka bilang, "Tolong antar kami pulang." Aku terbangun dari tidur saat menjelang maghrib. Bangun tidur, badan malah terasa capek-capek, boro-boro malah segar. Aku ngelamun bentar dan memikirkan mereka, dalam tanda kutip, yang berisik banget minta antar pulang. Beberapa saat lagi malam menjelang dan malam Jumat pula. Perasaanku bilang kalau malam nanti pasti akan lebih heboh dari malam sebelumnya. Daripada aku tersiksa lagi semalaman, lebih baik aku memutuskan untuk check out selepas maghrib dan langsung berangkat menggunakan travel ke Balikpapan. Aku mau cari hotel di Balikpapan aja, biar aku tenang. Gak peduli omongan Om Denny yang nyuruh aku untuk nganterin mereka pulang. Aku langsung berkemas dan berangkat ke Balikpapan. Bodoh amat lah. Untungnya aku masih dapat tempat duduk di travel tujuan Balikpapan. Walaupun dapat mobil terakhir hari itu, keberangkatan jam 10 malam. Dan jam 9 malam aku udah sampai di pool travel. Hanya ada beberapa orang dalam ruang tunggu. Mungkin karena bukan hari libur atau musim liburan ya. Jadinya jarang ada orang bepergian keluar kota. Mungkin. Mendekati jam keberangkatan yaitu jam 10 malam, ruang tunggu makin kosong dan hanya ada aku dan seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun. Tepat jam 10 malam Pak supir bilang mobil akan berangkat. Kami para penumpang dipersilakan masuk. Dan benar saja, mobil benar-benar kosong. Penumpang hanya ada 2 orang. Hanya ada aku dan laki-laki yang tadi aku bilang. Aku duduk tepat di belakang kursi supir. Kursi sebelahku kosong. Penumpang yang satu lagi duduk di deretan kursi tengah di belakangku duduk.
Perlahan mobil meninggalkan Samarinda, membelah gelapnya malam di sisi Sungai Mahakam. Badan masih terasa capek ya dan berat, tapi aku maksa untuk tidur. Istirahat 1-2 jam mungkin akan sedikit membantu. Tapi ketika akhirnya udah mulai bisa terlelap, aku kaget dan terbangun. Emang ada apa? Ingat kan? Satu penumpang lain yang duduk di belakang. Tiba-tiba itu kayak terlihat panik dan dia bilang, "Pak, Pak, stop Pak, saya mau turun di sini aja." Ya Pak supir langsung menghentikan kendaraannya toh dan bertanya, "Kenapa? Nggak jadi ke Balikpapan Pak?" Nggak apa-apa Pak, saya batal pergi," jawabnya. Posisi mobil masih sedikit di luar kota Samarinda. Ya kira-kira baru berjalan 30 menit. Tapi ketika penumpang itu berjalan menuju pintu keluar, beliau berbisik pelan ke arahku, "Mas, jangan nengok ke kursi belakang ya mas. Pokoknya jangan." Dia langsung turun setelahnya dan akhirnya tinggal aku dan Pak Supir yang berada di dalam mobil minibus itu. Langsung banyak pertanyaan di benakku. Kenapa nggak boleh nengok kursi belakang? Emang ada apa di kursi belakang? Kok beliau sampai memutuskan turun di tengah jalan? Aku coba turuti omongan penumpang tadi. Aku nggak mau nengok ke kursi belakang. Ya emang karena aku nggak berani juga. Walaupun penumpang hanya tinggal aku sendirian, mobil tetap melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan. Begitu lelahnya badan, aku kembali mulai terlelap. Dan gak lama mungkin sekitar 30 menit ya, aku kembali terbangun. "Udah sampai mana ini pak?" tanyaku ke Pak Supir. "Ini baru masuk wilayah Bukit Suharto mas," jawab Pak Supir. "Pantesan, aku lihat kok kanan kiri gelap banget. Gak ada rumah atau bangunan." Ternyata udah masuk ke hutan raya Bukit Suharto. Waktu itu malam Jumat, suasananya sangat hening dan gelap sekali. Hanya sesekali mobil kami berpapasan dengan mobil lain dari arah berlawanan. Daerah kawasan Bukit Suharto ini pada siang hari pun sudah menyeramkan ya. Apalagi tengah malam dan malam Jumat pula. Ketika Pak Supir memacu kendaraan dengan kecepatan cukup tinggi, aku langsung bilang ke beliau untuk jangan terlalu ngebut dan tetap berhati-hati. Beberapa saat kemudian di tengah keheningan suasana terdengar suara mesin mobil yang gak terlalu keras. Tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat tipis. Aku mendengar ada suara nafas. Ya, ada suara orang bernafas di kursi belakang. Ya aku panik dong. Karena aku tahu kursi belakang itu nggak ada orang. Mau nengok, aku nggak berani. Aku narik badan dan duduk agak maju di kursi. Di ujung kursi maksudnya ya. Aku nggak lagi bersandar. Nggak tahu emang ada perasaan atau gimana. Tapi sepertinya Pak Supir juga melihat sesuatu. Karena aku lihat dari kaca spion, mata Pak Supir terlihat ketakutan. Sambil mulutnya kayak terus komat kamit baca doa gitu. Di tengah-tengah mencekamnya suasana, tiba-tiba terdengar suara batuk ringan dari kursi belakang. Ya kira-kira seperti itu bunyinya. Refleks aku nengok ke kursi belakang, ke arah sumber suara. Dan di kursi belakang, tepat di belakang kursi tempat aku duduk, aku melihat ada 2 orang yang mendatangi aku di hotel. Maksudnya itu 2 orang yang ternyata aku kenal ya. Dengan penampilannya yang sama. Yang satu dengan kepala nyaris putus, dengan darah yang membasahi pakaian. Dan yang satunya lagi duduk di sebelahnya dengan hanya badan tanpa kepala. Langsung lemes badanku. Ternyata mereka itu ikut. Ya Allah, aku masih ingat detailnya sampai sekarang. Masih ketakutan kalau ingat kejadian ini. Beberapa detik aku berpandang-pandangan dengan dia yang masih berkepala.
Beliau tersenyum tipis di dalam gelap. Ya, aku langsung berpaling lah. Aku panik ketakutan dan langsung menundukkan kepala. Nggak sadar aku memegang dengan kencang pundak Pak Supir dari belakang. Tapi beliau diam aja, seperti sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di belakangnya. Beberapa menit kemudian aku merasakan kalau mobil berbelok ke arah kanan jalan dan berhenti. Aku dongakkan kepala. Mobil berhenti di depan warung kecil yang sudah tutup. "Mas, kita turun dulu di sini ya bentar," ajak Pak Supir dengan suara sedikit gemetar sambil mematikan mesin. Ya aku nurut aja. Langsung ku buka pintu dan keluar mobil. Gak berani menoleh ke belakang sedikit pun. Kami berdua langsung duduk di depan warung yang sudah tutup itu. Hanya lampu kecil di atap yang menyala. Cukuplah daripada gelap sama sekali. Kami duduk hanya beberapa meter dari mobil. Jam 12 tengah malam ketika aku dan Pak Supir terdampar di tengah-tengah wilayah Bukit Suharto. Hanya sesekali mobil yang lewat melintas. Sepi sekali. "Saya takut, Mas. Saya juga gak tega kalau lihat Mas ketakutan di kursi belakang," kata Pak Supir yang ngomongnya gelagapan. "Emang Bapak lihat mereka juga?" tanyaku pelan. "Saya lihat dari spion. Waktu Masnya masih tidur pun mereka udah ada. Saya udah lihat duluan." Waduh. Karena aku nggak mau lama-lama terdampar di situ, akhirnya sekali lagi aku telepon Om Denny. Bodoh amat. "Om, tolongin aku Om." Aku langsung bilang gitu ketika Om Denny mengangkat telepon di ujung sana. Setelah aku ceritakan semuanya, Om Denny malah ketawa. Kemudian Om Denny nyuruh untuk meletakkan HP-ku di dalam mobil. Beliau mau berkomunikasi dengan mereka. Dengan berat hati aku turuti kemauannya. Tanpa melihat kursi belakang, aku letakkan HP di kursi tengah mobil. Setelah itu aku tutup pintu dan kembali ke tempat semula. Cukup lama sih Om Denny berkomunikasi dengan mereka. Aku hanya bisa menunggu dengan sabar dan penasaran. Sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba pintu mobil terbuka dengan sendirinya. Kaget gak tuh? Aku dan Pak Supir melihat dalam 1000 bahasa. Kemudian tiba-tiba terlihat 2 orang keluar dari mobil. Ya, orang yang tanpa kepala turun belakangan. Mereka berjalan pelan menuju jalan raya dan menyeberang. Aku dan Pak Sopir yang melihat kejadian itu secara langsung kaget. Sampai mereka berdua hilang di tengah rindangnya hutan raya Bukit Suharto ini. Setelah agak tenang, aku langsung ambil HP dan kembali bicara dengan Om Denny. "Udah Bri, mereka udah pergi. Kamu gak usah takut. Langsung lanjutkan perjalanan ke Balikpapan aja ya sekarang. Hati-hati," kata Om Denny. Kira-kira apa ya yang Om Denny bilang ke mereka? Aku sih tahu. Hehe. Aku langsung ajak Pak Supir untuk melanjutkan perjalanan menuju Balikpapan. Kali ini aku gak mau duduk di belakang. Aku duduk di sebelah pas Pak Supir. Di dalam perjalanan, Pak Supir ini cerita kalau beliau ini ternyata sudah hampir 20 tahun jadi supir travel Balikpapan Samarinda. Jadi setiap hari dan setiap ada kejadian heboh di Bukit Suharto dia pasti tahu. Terus dia bilang, sekitar 1 tahun sebelumnya pernah terjadi pembunuhan di wilayah Bukit Suharto. Ada mobil yang dirampok, seorang penumpang dan supirnya dibunuh. Salah satunya ada yang kepalanya dipenggal sampai putus. Sebelum dibunuh, korban menginap di hotel tempatku menginap di Samarinda itu tanpa pernah check out karena keburu meninggal. Ya kira-kira begitulah ceritanya dari Pak Supir. Entahlah kalau mengenai kebenarannya aku nggak tahu. Sesampainya di Balikpapan aku langsung menginap dan beristirahat dengan aman di sana, di hotel dekat Bandara Sepingan. Besok paginya aku pulang ke Jakarta dan ya perjalanan yang menegangkan dan seru juga.
Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dalam penyampaian penulisan. Terima kasih udah setia untuk membaca. Sampai jumpa, salam Bri. Oke, terima kasih Mas Bri ya atas ceritanya. Selalu seram ya Mas Bri ini kalau cerita ya. Dan selalu menggugah ketakutan yang ada pada dalam diri kita. Saya juga punya saudara ya. Dulu dia merantau ke Kalimantan. Cuman karena eh, ya memang takdir ya. Jadi meninggal di sana juga. Beliau waktu itu eh, ditemukan meninggal di jalan dekat perkebunan kayak kelapa sawit gitu. Jadi rumahnya ini rumah di Kalimantan itu saya nggak tahu di daerah mana. Pokoknya yang saya tahu ceritanya itu rumahnya itu jarang-jarang. Jarang-jarang itu maksudnya apa? Jaraknya itu jauh-jauh gitu. Misalnya rumah si A di sini, jarak berapa meter itu baru ada rumahnya si B. Ya nggak kayak di sini ya, di Jawa itu kan rumah udah dempetan semua gitu. Mungkin dan masalah fasilitas pencahayaan itu masih kurang banget waktu itu. Jadi kalau eh, waktu itu saya agak lupa ya ceritanya ya. Pokoknya jenazah saudara saya ini, maksudnya Bude ya, ditemukan meninggal di daerah jalan dekat perkebunan kelapa sawit dengan kepala yang memar di bagian belakang. Kemungkinan besar ya dirampok ya, pasti dirampok lah karena emas-emasan di kalung, gelang itu udah nggak ada semua. Jadi kayaknya dipukul dari belakang gitu. Ya, semoga ini bisa menjadi pengingat kita. Hati-hati. Walaupun kita di kota orang juga ya. Nggak hanya di Kalimantan, dimanapun kita harus berhati-hati. Karena kejahatan itu pasti ada di sekitar kita. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.